Jika Melky dan Aden Bajaj masih eksis di dunia hiburan, Isa Bajaj menepi dari dunia yang membesarkan namanya dan memilih tinggal di Magetan, kampung halamannya. Demi menafkahi anak istrinya, Isa rela buka warung nasi sederhana, jualan sayuran segar sampai jualan belut di pasar. Seperti apa kehidupan prihatin yang dijalani Isa pasca pensiun dari jagat hiburan? Mengapa Isa seolah enggan berkolaborasi kembali dengan Melky dan Aden Bajaj? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Donna Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, panggung kehidupan memang bak roda berputar. Terkadang berada di atas, namun kadang berada di bawah. Itulah yang kini dirasakan oleh komedian Isa Wahyu Prastantyo atau yang lebih dikenal dengan Isa Bajaj. Dulu, Isa bersama kedua rekannya Melky dan Aden yang tergabung dalam trio Bajaj merupakan grup lawak yang sukses hingga membintangi sinetron stripping. Namun kini hidup Isa justru berubah 360 derajat. Isa yang saat tinggal di Jakarta hidup mapan bersama istri dan kedua anaknya, kini memilih pulang kampung ke Magetan, Jawa Timur dan hidup jauh dari gelimang kemewahan. Ya banyak lah, banyak cipiran dia banyak lah, banyak mas, paling nggak laku, terus bangkrut lah, terus ya banyak sekali lah omongan-omongan kayak itu netizen itu, tapi kan ya terserah kan, tetap apapun omongan kita kan tetap berjalan, sebenarnya nggak ngaruh juga lah. Kalau menurut aku ya namanya kehidupan tuh nggak ada yang tahu ya, mau tadinya dia jadi artis atau sekarang jadi siapa ya, menurut aku sah-sah aja ya, mungkin emang rezekinya dia lagi seperti ini dan selagi dia nyari duit secara halal ya menurut aku gak ada masalah apa-apa sih. Bukan tanpa alasan, Isa memilih pulang ke kampung halamannya. Demi baktinya kepada wanita yang sudah melahirkannya, Isa memilih meninggalkan Jakarta dan pulang ke Magetan untuk merawat ibunya. Dan sambil merawat sang bunda tercinta, Isa pun putar otak agar bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya lantaran ia tak lagi memiliki pekerjaan. Ayah 3 anak ini rela melakukan semua pekerjaan halal, seperti berjualan sayur mayur dan belut di pasar tradisional. Video dan foto Isa saat duduk bersimpuh di depan dagangannya membuat netizen kagum sekaligus terharu. Hijrah ke Magetan itu 2022 awal. Nah, ini mas, ibu itu sakit waktu itu. Sakit, udah harus cuci darah seminggu 2 kali, harus istilahnya udah mulai ya ngedrop sekali karena harus butuh, kalau berangkat dari rumah untuk ke rumah sakit itu dari tempat tidur ke mobil itu udah harus dibopong, harus digendong. Ya saya rembukan sama keluarga, sama kakak saya, sama bapak, sama istri saya sendiri, akhirnya ya udah bantuin ibu, nabi sama ibu. Ya tujuan pulang saya kemarin ya seperti itu, untuk bantu ibu dalam badan terus sakit. Nah, sebenarnya itu nggak jual belut di pasar, itu saya ngambil belut. Maksudnya itu punya tukang belut yang mau saya ambil, orangnya saya kan biasanya pesennya udang sama wadernya belum sampai, saya disuruh jagain dulu, dia pulang ambil pesanan saya, wader dan udang, karena di belutnya di situ, ya saya foto sama belut itu. Seperti itu sebenarnya. Salut lah, kenapa harus malu juga ya kan? Selagi menurut aku itu ya tadi aku bilang selagi itu halal, kenapa harus malu? Kecuali kalau dia ngerampok baru ya. Sebenarnya nggak kasihan sih, soalnya dia juga menyambung hidup kan kak, selama itu masih halal ya oke fine aja. Kita sebagai penonton dan juga sebagai yang pernah nonton dia waktu masih kecil dan juga saat Ramadan juga kayak dukung aja sih selama masih halal juga kerjaannya. Selain berjualan sayur di Pasar Magetan, Isa juga mencoba peruntungannya dengan membuka usaha warung makan nasi tempong dengan modal dari sisa tabungannya.
Namun di saat Isa tengah berjuang meretas membangun usaha warung makannya, pada tahun 2023 silam, ibunya justru lebih dulu menghadap sang ilahi Robi akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Ya kan selama mulai tinggal di sini Magetan bantu ibu kan, akhirnya nggak kerja lagi, istilahnya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada persyutingan saat itu juga. Ngapain malah jajan terus, nggak mau ngerepotin orang tua juga, minta uang, malah mau ngurusi orang tua kok, malah minta uang orang tua. Gimana caranya pengen punya usaha, waktu itu pengennya sih warung nasi tempong Banyuwangian. Kenapa milih nasi tempong? Karena di Magetan saat itu belum ada. Saat saya datang itu belum ada nasi tempong gitu. Untuk pinjam enggak sih, ya dana-dana bareng sih dari dana tabungan istri. Dari saya juga seadanya ya. Kebetulan juga tempat ini punya temen dikasih. Pakai aja dulu. Jadi kita ngisi cuma ya kayak piring-piring segala macam itu kita isi dari tabungan kita, sisa-sisa tabungan kita saat kita udah pulang dari Jakarta itu. Sepeninggal sang bunda tercinta, Isa tak tergiur kembali ke Jakarta karena sekarang tugasnya bertambah, merawat ayahnya yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Lalu benarkah karena kurang modal, mimpi Isa membuat kedai kopi gaul di Magetan belum bisa diwujudkan? Ya, karena udah nggak ada, balik ke Jakarta sementara belum. Saya orangnya agak susah untuk ribet. Ngurus ini itu, pindah lagi anak saya sekolah, kasihan ke sekolah sini, walaupun di sini belum bisa bahasa Jawa mereka. Baru mengerti kalau temen yang ngobrol Jawa ya sedikit-sedikit ya belum, saya nggak mau ngurus ini itu lagi. Sementara di sini aja saya nikmatin dulu seperti ini, adanya seperti ini ya saya syukuri, saya jalani, saya nikmati pokoknya. Ini sih punya tempat kopi atau kedai kopi, ternyata di sini tuh udah banyak sekali. Dulu dikenal sebagai selebriti yang terbiasa hidup enak, tak lantas membuat Isa malu. Sebaliknya, demi memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli, Isa bahkan terjun langsung untuk memasak dan melayani pembeli. Bahkan setiap hari Isa harus bangun pagi untuk belanja ke pasar, membeli bahan-bahan masakan warungnya. Tak memiliki pengalaman di dunia kuliner tentu saja menjadi tantangan sendiri bagi Isa untuk membangun rumah makannya. Apalagi persaingan bisnis sempat membuat Isa jiper. Bagaimana tidak, Isa yang awalnya tak percaya jika banyak orang melakukan berbagai cara untuk menghancurkan bisnis saingannya, justru mengalami sendiri bagaimana kejamnya persaingan di dunia bisnis. Warung makannya yang awalnya ramai, namun tiba-tiba saja sepi lantaran banyak pembeli selalu melihat warung makan Isa tutup, padahal warung makannya selalu buka. Benarkah warung makan Isa sempat mendapat serangan magis dari pesaing bisnisnya? Ya untuk pertama kali ya susah karena saya jualannya nggak pakai nama saya kayak warung Isa Bajai, enggak. Saya pakai nama warung Eropa. Sebenarnya itu singkatan dari es karo panganan Eropa. Jadi saya sengaja nggak jualan nama saya, takutnya orang kesini cuma untuk melihat saya atau nyobain warung Isa gitu. Nggak pengen nyobain rasa yang sebenarnya. Berikutnya yang awal-awal mas, ternyata apa yang saya nggak percaya itu di dunia persaingan bisnis itu kok malah nyata adanya. Jadi waktu itu setiap hari warung saya buka itu kata orang warung saya itu tutup selalu mas. Jadi katanya orang yang tahu malah itu ditutup dari orang-orang yang mempunyai bisnis yang sama. Itu hal kayak gitulah yang saya alami. Ya, terbiasa berada di lingkungan selebriti yang kerap hidup hedon dan glamor, Isa kini justru merasakan kedamaian dan kenyamanan hidup di kampung halamannya. Meski penghasilan dari warung makannya tak sebesar, bahkan jauh dari penghasilannya sebagai selebriti, namun Isa tetap bersyukur masih mampu memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga. Lantas seperti apa dukungan istri dan kedua anaknya?
Benarkah lantaran sudah nyaman, Isa tak ingin kembali lagi merintis karir di Jakarta? Iya, kalau disamakan sama kayak waktu masih di Jakarta, masih kerjaan Jakarta ya jauh sekali beda. Untuk membackup kehidupan untuk secara, kan sekarang punya anak-anak tanggungan sekolah ya, masih bisa sih, masih pas-pasan. Tapi untuk menuruti gaya hidup saya, kalau mau gaya hidup seperti Jakarta ya nggak bisa. Menuruti gaya hidup yang kayak mungkin aku sekarang, kayak dulu aku hobi motor, jual beli motor, itu belum bisa, belum mampu untuk situ. Nggak ada, maksudnya dananya nggak bisa lebih untuk sekedar untuk keperluan saya utama atau kewajiban saya. Iya, ada baru di sana. Ada tawaran juga sebenarnya masih ada. Di sisi lain, perubahan penampilan Isa saat ini rupanya juga menjadi sorotan. Pasalnya, penampilan Isa kini terlihat lebih kurus dan sayu dibandingkan penampilan Isa saat masih menjadi seorang selebriti. Banyak netizen menuding Isa jika bobot tubuh Isa yang menyusut lantaran dirinya stres menghadapi ujian hidup yang dihadapinya. Lantas, apa tanggapan Isa terkait tudingan netizen? Benarkah bobot tubuhnya menyusut lantaran ia tengah menjalani diet demi kesehatan? Nah, ini salah satu mengapa alasan saya diet. Kalau melihat saya yang agak kemarin saya agak gemukan. Nah, karena itu nggak ada tuh diagnosa terakhir gulanya ketinggian, dan nanti katanya kalau gula itu bakal ke anak yang cowok. Jadi saya agak kayak fat untuk prepare gitu loh. Saya diet gula, saya diet nasi. Makanya dari bulan Februari kemarin, puncak-puncaknya Agustus kemarin saya dari 89 sampai ke 68. Kalau sekarang agak normal, karena saat kurus sekali itu di bulan Agustus Juli itu malah jadi omongan juga. Saya terkena penyakit, saya sakit, saya stres, saya obat-obatan. Makanya agak saya sekirin lagi ke 73 ini. Selain perubahan penampilan, netizen rupanya juga menyoroti perihal hubungan Isa dengan kedua sahabatnya, Melky dan Aden. Kabarnya salah satu alasan Isa memilih pindah ke Magetan lantaran Isa dan kedua rekannya sudah pecah kongsi alias tak lagi akur. Namun, Isa seolah membantah isu tersebut dan mengaku hubungan ia dengan Melky dan Aden baik-baik saja. Bahkan, Melky sempat mengunjungi warung makan Isa di Magetan. Selamat datang di Bikin Ngiler. Apa nih, Sa? Ini yang selama ini lu lihat kan di story maupun Instagram kan? Gokil ini. Udang kali ya? Udang kali? Kali, ada kali. Tempong yang buat ini temenmu. Wah, gila. Pedes banget, Sa. Udah habis aja. Juara. Parah yang ini. Ini bukan gara-gara teman gua kan? Bukan. Humble-nya gue demennya. Ya, pada ucapin selamat, ya mudah-mudahan rame, lancar, lekas punya cabang, nah katanya gitu. Terus selamat menikmati kehidupan di luar Jakarta seperti biasanya, Bung. Masih kemarin 2 bulan lalu Melky kesini kan, dia sekarang jadi blogger makanan, jadi dia nyobain makanan saya juga.